Ini yang sedang di dunia politik. Alif lam yang ada di dalam illa liyaqbufak bagi mudhari'un liyaq, bukan lam kait, bukan lam alasan, bukan lam elak. Karena kalau dijadikan lam elak ini akan merusak akidah. Kenapa bisa merusak akidah? Seolah-olah Allah itu punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya disembah dirinya. Padahal Allah itu munazzahun anil aghrad, munazzahun anil aghrad. Jadi suci dari motif-motif aghrad itu. Aghrad itu jamak dari gharad. Suci dari tujuan, suci dari motif-motif. Suci dari target-target. Ini sudah kok Bapak tidak. Jadi salah. Kalau orang banyak yang berbicara kecuali agar supaya beribadah kepada, itu mah perlu dihampura orang awam. Cuma orang Fatayat itu kan sedang salah, supaya jangan dikatakan supaya. Apa itu? Di dalam tafsir Jalalain, lam itu adalah lam amal. Beda dong, lam elak dengan lam amal. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia. Oleh karena itu kata Allah, wahai jin dan manusia, beribadah kepadaku. Para ada ngaji sedikitnya dari Fatayat itu perlu bisa sedikit. Sabab memohon dari ulama sih buat itu. Nah gitu-gitu aja biar itu bisa. Kemudian khalifah, jelas kan? Ini jalan bil. Sebelum Anda menciptakan nanti sudah Allah mendeklarasikan atau menyampaikan kepada para malaikat bahwa saya akan menciptakan manusia, saya akan menciptakan khalifah. Ini jalan bil. Khalifah itu apa? Kalau Abdullah, hamba Allah jelas mengabdi kepada Allah. Jadi ini kemerdekaan itu, hakikat kemerdekaan itu apa? Hakikat kemerdekaan kalau kacamata tasawuf itu adalah ketika orang sudah benar-benar menghamba kepada Allah yang merdeka. Jadi lamun masih kayaknya can benar-benar menghamba kepada Allah, can merdeka sangatnya juga tantang berat merdeka. Angger we can merdeka maneh. Masih kena dijajah sekalian Allah mah jet tasawuf. Hari merdeka secara umum ya merdeka lah gitu. Kalau kata tasawuf itu bukan lebih dalam lagi pemaknaan merdeka itu. Ketika orang sudah benar-benar tidak merdeka di hadapan Allah, itulah hakikatnya merdeka. Jadi hurriyatun al-aghyar. Kemudian aghyar itu adalah selain Allah. Hurriyatun an ghairillah. Nah itulah kemerdekaan sejati. Tukang macul, untuk dijajah ku macul lah, sawah, namun jadi pejabat, jadi dijajah ku jabatan. Lamun jadi pengusaha, jadi dijajah ku perusahaan. Lamun anu loba duit, teu dijajah ku duit. Nah, lamun teu boga duit, teu dijajah ku teu boga duit lah. Apa bisa jadi teu boga duit ngajajah? Gara-gara teu boga duit, mau ibadah, berarti dijajah ku teu boga duit. Ini kacamata apa tasawuf. Harus bisa memilah dari sudut pandang mana pemaknaan kemerdekaan. Kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara ya merdeka daripada kaum penjajah gitu aja ya. Kalau konteks kacamata Islam yang barusan itu gitu ya. Nah, itu adalah dua fungsi, dua tugas itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi hablum minallah sebagai hamba Allah, dan Allah hanya ada dua pilihan, hubungannya itu adalah khaliq dan makhluk.
Jadi makhluk tidak boleh dijajah oleh makhluk. Makhluk harus menganggap kepada Khalik. Oleh karena itu makhluk itu tidak ada yang lebih dari yang lainnya, sama, yang kesetara, musyawarah. Yang ada hanyalah Khalik. Makhluk itu tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain. Nah, itu lalu ada pertanyaannya. Ketika kita sebagai khalifah Allah, ini kita mengarahnya ke khalifah. Apa sih itu khalifah? Ada yang diartikan khalifah itu wakil ya. Wakil. Wakil siapa? Berarti wakil Allah. Berarti wakil Allah. Ada yang mengatakan khalifah itu adalah pemimpin. Itu semua benar sih. Kalau secara konteks umum bahwa khalifah itu adalah pemimpin, pemimpin. Ini pemimpin ini jelas sekali banyak konteksnya. Secara pribadi saja itu sudah jadi pemimpin kan? Hati, nah, itu memimpin anggota seluruh. Kalau kita sudah bersuami, suaminya memimpin istri. Punya anak, anak adalah rakyatnya. Kalau jadi misalnya jadi RT, berarti saya adalah rakyat. Dan seterusnya. Itu konteks pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Itu target tujuannya untuk memaslahkan. Untuk targetnya adalah tujuannya adalah kemaslahatan yang dipimpin. Jadi kalau kita berbicara maslahat sudah harga mati. Maslahat sudah tujuan yang paling aksok, yang paling enak. Makanya nih kalau ada yang mengatakan kalau orang-orang NU itu harus yang tiru-tiru orang lain menggunakan keluarga sakinah, modal orang. Kalau kita bukan NU itu keluarga masalah. Ini orang-orang 4 ayat ini jangan ikut-ikutan orang awam yang mengatakan keluarga sakinah. Memang nggak salah sih, tapi ada lagi yang lebih di atas masalah. Tersakinahnya bisa masalah terjadi. Tebukan duit atau sing wae tapi nak tebukan duit jadi masalah kenapa gitu. Coba kalau membuka duit bisa silakan pas batu tuh mari lu kasih silang lu kurang tebukan duit. Masalah dengan tebukan duit gitu. Jadi masalah nggak bisa, nggak ada yang di atasnya yang gitu. Jadi kemaslahatan endingnya itu. Nah ketika berbicara kepemimpinan, ini dalam konteks hidup kebersamaan itu harus dirumuskan, ya, harus dirumuskan, harus ada qawaidnya, harus ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Nah, oleh karena itu, ya, sebuah komunitas itu harus, karena ini adalah kemaslahatan yang dikejarnya, harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Dan pemimpin itu dari mana? Ya dari golongan itu sendiri. Minggu. Masa pemimpin dari memimpin manusia, pemimpinnya malaikat? Tidak bisa. Jadi pemimpin itu harus diambil dari komunitas itu sendiri. Ingat ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud ya, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Rawinya adalah Abu Hurairah. Apabila 3 orang bepergian, pernah dengar kan? Apabila 3 orang bepergian, maka angkatlah salah satunya menjadi bila kharaja salah satu bal amilu ahadakum. Nah ahadakum kan berarti kembali kepada 3 orang itu. Kita bagi cacak-cacak kan, cacak-cacak di luar pula ya.
Komo lebih ditiru, komo berenang puluhan, komo berenang ratusan, ribuan, juta. Jadi mimba cacak-cacak kita kayak perasaan awal gitu. Yang mimba cacak-cacak itu bahasa cacak-cacak di luar. Mimba bil aula bahasa usul fikih. Mimba bil aula apa maksudnya? Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan dipimpin oleh seorang yang zalim selama 40 tahun lebih baik daripada kosong kepemimpinan 1 hari. Itu Ibnu Taimiyah. Jadi kepemimpinan ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah keniscayaan. Lalu mekanisme untuk mengangkat pemimpin seperti apa? Nah, ini adalah masalah ijtihad. Masalah ijtihad. Tidak ditunjuk oleh Allah, kan tidak. Kemudian kata Kanjeng Nabi, kalau ada bepergian 3 orang maka berhadaplah pada saya, nanti akan saya angkat salah satunya. Tidak bisa. Berarti menyuruh apa? Musyawarah di antara 3. Bahasa kerennya berarti konvensi. Dan konvensi ini adalah kesepakatan. Berarti NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara konvensi. Diangkatlah salah satu pemimpinnya. Ini jarang orang yang bahas itu. Dari hadis tadi aja, apa itu adalah demokrasi? Ngangkat pemimpin, kok pakai pemimpin itu segala mana dalilnya? Hadis tadi. Idza kharajat apa? Riwayat Abu Dawud. Idza kharajat salah satu fal yu'ammiru ahadahu. Fal yu'ammiru teh tina ammar yu'ammiru ngangkat amir ngangkat pamimpin. Fal yu'ammiru mangka kudu ngangkat pamimpin itu salah sah ahadahu ka salah ini itu salah sah. Itu hadis Abu Dawud tingkatan hasan. Hari hasan pada dekat karena sokeh. Jadi kata siapa ini demokrasi, tidak ada perintah? Demokrasi sangat syar'i. Demokrasi itu kan adalah konvensi, kesepakatan bersama. Tuh. Karena perintah Nabi pun ada silakan bermusyawarah. Jadi orang meneriakan harga mati dekat. Pengkat harga NKRI harga mati, NKRI harga mati. Mana cara dalilnya? Allah geus tong dalil. Loba dalil undangan di antaranya sebentar jadi saya jadi dalil. Karena NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara konvensi negara. Nah, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara konvensi, negara hasil kesepakatan ini menjadi salah satu pilihan yang dipilih oleh para ulama kita juga, oleh pemerintah. Ini banyaklah yang berbicara yang mengistilahkan hubungan negara dan agama ini. Agama dan negara ini. Kalau kita merujuk kepada istilah Gus Dur bahwa respon agama, respon tokoh-tokoh agama terhadap negara ini ada 3 kelompok. Yang pertama respon integratif, yang kedua respon fakultatif, yang ketiga respon konfrontatif. Lah kita maksa titipan karya itu lah. Pokoknya orang kia lah menunggu nama. Respon anu kahiji mah integratif dalam diintegralisasikan, disatukan. Anu fakultatif mah sama tidak bahasa fakul itu bahasa Arab. Saya Inggris orang fakultasnya berarti ada jurusan-jurusannya, berarti ada pilihan. Lalu konfrontatif artinya
menyerang. Jadi kalau integratif itu, Islam itu bukan diambil sebagai formalistiknya, tapi diambil adalah nilai-nilainya, lalu diintegralisasikan kepada nilai-nilai konsep-konsep demokrasi. Nah, inilah sikap yang diambil oleh para ulama. Oleh karena itu, yang menjadi ciri khas kuat di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu adalah prinsip tawasul. Tawasul itu berarti nah, tawasul ini cocok dengan integratif ini. Tawasul itu adalah sikap jalan tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena ekstrim itu adalah, ekstrim itu bahasa Arabnya tatoruf, dengan torfun. Torfun itu namanya ujungnya. Berarti tatoruf itu mengujung. Jadi lamun liberal, lamun kiri itu liberal, lamun kanan itu berarti ada fundamentalisnya. Nah, tatoruf itu adalah berbahaya karena Nabi memerintahkan segala macam yang terbaik itu adalah jalan tengah. Apa itu hadisnya? Khairul benar bukan? Khairul umur awsatuha. Jadi memang jalan tengah ini kan terbaik. Jalan tengah itu apa ya? Diintegralkan aja. Karena kalau kita misalnya agama diformalistikan bahwa dasarnya adalah negara agama, ini tidak bisa begitu saja, karena bisa saja ada pihak-pihak yang tidak menerima. Tapi lebih baik, oke, ambil sistem demokrasi ini, karena demokrasi tidak menyalahi agama. Hanya nilai-nilai keislaman jangan ditinggalkan. Gitu. Jadi hubungan, ulang ya, hubungan ya agama Islam dengan kebangsaan ini adalah hubungan tawasul ya, atau dengan istilah ilmiahnya meminjam istilah itu adalah hubungan integrasi. Tidak konfrontatif, karena konfrontatif itu wah ini radikal kan. Minimal fakultatif saja. Kalau fakultatif itu adalah sekelompok orang-orang yang berusaha untuk mendominasi pilihan agama, hukum agama di mana di parlemen. Pun ya macam-macam PKS gitu. Kayak semacam itulah kira-kira PKS. Tapi yang lebih moderat, yang lebih tawasul itu adalah respon integrasi itu. Nah, yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama cara pandang terhadap negara adalah tawasul. Itu jalan tengah. Yang penting apa ya? Ini sudah berkali-kali diceritakan. Yang penting apa? Yang penting dasar-dasarnya sesuai yang dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama harus berdasarkan musyawarah. Ulah musyawarah tidak ada musyawarah syariah. Suruh ini musyawarah. Karena jelas musyawarah ini adalah menjadi menjadi dasar terhadap making decision atau pengambilan keputusan. Jadi menjadi dasar. Sebab ma khaba man istaqara wa la nadima man istashara, itu kata Nabi. Dalam anasum musyawarah mah moal rugi. Wa la nadima man istashara, dan dalam sok dari musyawarah mah moal menyesal. Beda aja jadi pemimpin, aku mau orang pemimpin oke. Tempo yang cilaka kan itu bersama ada mana coba bawa mereka keputusan bersama, begitu rugi mulai sedikit pan hari rumah orang mah begitu rugi hanya kau itu
itu berdasarkan musyawarah. Itu masalah kecil apa? Sehingga di dalam ta'aruf ta'alimah mereka juga begini, ayat lalaki teh ayat utuh, ayat setengah nisfu rajul, ayat rajul, ayat nisfu rajul, ayat itu rajul bisa ayat rajul banyak kan besok nanti gini tapi musyawarah yang pintar musyawarah ada setengah mah wakaf musyawarah tapi nggak atau itu pintar musyawarah anu pintar mah anu yang pintar di musyawarah itu adalah maju laki yang sehingga disebutkan ketika urusan rumah tangga oke dari musyawarah akan nanti. Jadi tidak ada yang jelek yang namanya musyawarah. Jangankan urusan yang sifatnya terkait dengan hajat bersama, walaupun masalah-masalah privasi pun sebenarnya itu tidak salah untuk bermusyawarah, tapi hati-hati kalau masalah privasi ulah kira-kira ngajak musyawarah kan oleh itu ada solusi. Kalau kan jadi bingung tuh. Nyebarkan dari sana. nyebarkan. Ya itu. Kira-kira musyawarah maka kira-kira bisa membantu. Itu musyawarah ya. Yang kedua, ruh Islam itu adalah yang kedua adalah karena adil itu adalah waktu saya di hari menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kata Rasul ada 7 golongan nanti pada hari kiamat itu payungi oleh payung Allah. Sabatun yudilu Allah yaumil la ilaha illa. Ada 7 golongan yang akan dipayungi oleh payung Allah nanti pada hari kiamat. Dari 7 itu yang disebutkan adalah imamun adilun. Tidak imamun adilun, imamun aminun, imamun hajibun, imamun salihun, imamun fisik-fisiknya dan sebagainya. Yang pertama aja imamun adilun. Karena kalau sudah adil otomatis kabar. Karena definisi atau tarif imamun adilun walaupun ini adalah definisi Aristoteles katanya. Waktu saya di mahal itu ketika Tim Boring pernah diskusi sekarang kayak Dr. Riti ya kan hari waktu saya di mahal itu ini kita kenal itu Aristoteles gitu. Tapi udah benar nih kan pakai itu ada benar. Dan benar menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, oke ada di tempat nama benar. Sirah coba. Sirah. Bari murah, bari dekil, karena disusun. Dua ribu. Ada tempat kan di dia ya. Sepatu yang 10 juta, enggak boleh. Dan lain sebagainya. Tarasi sama sabaraha tarasi itu. Wah, lu tidak bisa lagi. Tapi disimpan dalam lemari baju, angel. Dari tahu. Dago korowokan tarasi kain mah hayang di bibir halu. Ini mah beres ya. Jadi pemimpin bagaimana harus adil. Apakah adil sesuai? Ya namanya juga berupaya. Yang namanya upaya adil mendekatlah. Kata Nabi juga qaribu wasaddidu. Saddidu apa? Saddidu berupayalah untuk benar. Tapi tidak ada benar mah hese lah atau qaribu lah. Ada kita. Sehingga digambarkan seperti tembak yang memanahnya. Ayo budak Mangkulino, terus ayo bulan jero, terus dalam bulan-bulanan. Kalau memanah itu ya berupaya untuk ke tengah. Gitu. Ada hese ke tengah pisan mah ya Allah katanya mendekati. Karena yang al-adlu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Moal bisa dalam adil bisa. Hakikat adil itu adalah Allah. Berarti lamun Allah aya jelema benar-benar adil. Berarti manusia Allah moal bisa. Apa Allah ngomong orang patuil, orang isi, tetap itu beda. Mau bisa, jadi berupayalah untuk seadil-adilnya. Yang pertama surah, yang kedua adalah prinsip. Nah, kalau memperlakukan pada orang-orang, nah ini
Al-Khaliq wal makhluk. Tadi sudah disinggung bahwa makhluk itu tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Setara semua juga harus menghamba kepada Allah. Nah, musawah inilah ya. Setara ini punya hak, punya kewajiban. Haknya harus dilindungi, kewajibannya pun harus dilaksanakan. Itu ya prinsip yang ketiga, musawah setara ini. Juga lamun anu beunghar, untouchable law, tak tersentuh hukum ya. Lamun anu miskin, mau kaya mungkin ketika dikebukan. Nah, itu tidak adil seperti itu. Jadi adil di mata hukum maksudnya. Adil di depan aturan-aturan negara ini. Jadi tenaung karena teh terpilih kasih lah, itu karena apa golongannya, tidak karena apalagi kekayaannya, tidak karena apalagi, tidak karena ilmunya, tidak karena jabatannya dan lain sebagainya. Ketika sudah terkena hukum, maka harus diposisikan sama semua. Itu kata Nabi baru. Sehingga lau saraqat Fatimatu bintu Muhammadin laqatu yadaha. Seandainya Fatimah mencuri, maka akan saya potong tangannya. Satu pertanda bahwa Nabi ketika nyarios gitu teh bertindak sebagai pemimpin. Jadi ya pokoknya mah ada kecuali anak kuring mah nyawayahna we nya. Jadi bupatinya wayahna rakyat lah dapat 5 anak kuring, menang proyek panggedena wajar. Tah begitu mah kudu turun gede bupati. Prinsip yang ketiga adalah musawah. Dan yang terakhir ini adalah kebebasan. Hurriyah bahasa Arabnya. Jadi yang pertama apa bahasa Arabnya? Syura. Yang kedua bahasa Arabnya adalah, yang ketiga musawah, yang keempat adalah hurriyah. Kebebasan ini, kebebasan apa? Maksudnya kemerdekaan, ya, kemerdekaan spirit kebebasan. Ini jangan disalahpahami, jangan disalahartikan lagi kebebasan yang kebablasan. Masa sama pemimpin tertinggi nyebut bajingan tolol? Seenak saja itu bahasa, gitu ya. Nah, wah itu kan merdeka, itu kan kebebasan. Jadi hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyatil ghair. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul kita radio urang, imah urang, radio urang. Tapi tetangga punya hak untuk nyaman, tidak terganggu oleh suara radio. Ketika radio di gede, tetangga kan melak cangkeng, mereka tarik-tarik itu radio. Lebih kan bisa sare aja. Ayo jawaban rumah. Radio dewek. Imah dewek. Nya radio dewek tapi suara enggak ganggu aing kan gitu. Kawas rame speaker ya, speaker. Terus speaker eta sebenarnya ada alus tuh jangan Menteri Agama teh. Lain erek yang hilangin lain terus diatur volumenya gitu. Ih apa digoreng kual kaduni makan gitu. Bahwa itu adalah apa? Islamfobia. Islamfobia, Islam alergi atau benci terhadap. Jadi digoreng lah gitu. Demikir siapa Menteri Agama? Budak saham Menteri Agama datang dari mana Menteri Agama? Sudah tertinggali betul. Gitu. Dan mal mungkin orang-orang Patayat, orang-orang Ansor, orang-orang itu IPPN dan lain sebagainya ngagoreng Menteri Agama yang jelas-jelas dari mana datangnya, siapa anaknya, siapa apa pesannya kan gitu. Digoreng dan sebenarnya apa teh? Ini kan politis lagi. Banyak sekali penggorengan-penggorengan walaupun itu sebenarnya mereka paham
hanya karena ada target-target politis sehingga dibesar-besarkan. Ini tidak aneh lah gitu. Nah, kenapa jalan lagi? Jadi cas. Nah itulah ya. Jadi apapun bentuk negara, bentuk khilafah, ya. Khalifah itu orangnya. Khalifah itu adalah kalau masdarnya adalah khilafah. Panarin itu apa mah harus dipimpin oleh seorang khilafah. Udah tanya bahasa Arab ya. Leuheung lamun khilafah udah kata khilafah. Itu seorang khilafah gitu ya. Padahal orang itu khalifah bukan muannas, kita khalifah itu bukan. Khalifah itu. Khalifah itu seorang. Nah, khilafah ini adalah proses nasbul imamahnya, nasbul khalifahnya sebenarnya tidak ada dalam teks-teks nas. Tidak utrikon nas, faulida al-hadis, faulida al-Quran wal-hadis. Tidak ada nasnya, tidak ada baik Al-Quran ataupun al-hadis. Bahwa nasbul imamah itu harus begini, harus tidak ada. Tapi itu adalah urusan istihadi. Urusan istihadi itu urusan apa? Urusan istihad manusia. Kembali lagi ke kesepakatan. Abi dengan ayam itu berdasarkan kesepakatan dari rakyat nararido, misalnya berdasarkan apa? Berdasarkan wirosi, berdasarkan warisan, atau katakanlah dengan istilah lain berdasarkan putra mahkota. Jadi turun temurun. Air rakyat macara ricing pada menerima nggak apa-apa, berarti konvensi itu ya oke. Jadi konvensi itu jangan dimaknai pemilu konvensi itu adalah bagian daripada mekanisme konvensi gitu. Konvensi itu bisa saja bersistem negara, sistem kerajaan, ya, sistem demokrasi, sistem republik dan lain sebagainya. Mau presidensial, mau parlementer itu adalah istilah-istilah yang macam-macam itu adalah salah satu istilah-istilah dalam memikirkan konvensi. Jadi karena konvensi ini jelas-jelas merupakan perintah Nabi, maka Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sudah syar'i dan itu adalah keputusan muktamar waktu di Kalimantan. Waktu muktamar keberapa? Lupa. Di situ ada pembahasan yang sangat krusial yaitu hubungan Islam dan negara. Bagaimana NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara hukum fikihnya, secara hukum Islamnya dan diputuskan sudah syar'i. Tidak usah nego-nego, nyari-nyari lagi bentuk yang lain, itu sudah sah. Ya, makanya gak ada lah baik Ansor, baik Fatayat, baik Ibnu IPPNU yang turun ke jalan, apa itu namanya ganti Pancasila, karena Pancasila adalah tabur. Tamah itu tadi itu ya konfrontatif dan lain integratif. Apapun bentuknya, mau kerajaan, mau republik, mau kesatuan dan lain sebagainya. Dan itu etamada istilah ya, itu sudah dibenarkan bersama. Nah, terbukti karena ini adalah pemimpin negara itu menyangkut terhadap hukum fikih juga, hukum syariat juga. Hukumnya apa? Contohnya ada hadis As-sultan waliyuman la waliyalah. Seorang sultan itu adalah walinya seorang perempuan yang tidak punya wali. Anak zina itu harus dinikahkan oleh siapa? Oleh sultan kan? Oleh sultan. Nah, sultan di NKRI ini siapa? Ya presiden. Oleh karena ini ada berkaitan dengan legalitas, dengan keabsahan, keberlangsungan menyangkut dengan hukum-hukum syariat, maka segera ya dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang dari Jepang namanya Kiai Baidowi ya, itu mengusulkan agar Bung Karno diberi gelar
waliul amri ad-daruri bisyauka. Waliul amri ad-daruri bisyauka, ada ayat-ayat darurian, berarti darurian sementaranya. Tapi sekarang itu sudah dicabut darurinya, sudah aja waliul amri bisyauka. Waliul amri itu adalah pemimpin. Bisyauka itu adalah kekuatan atau ya kekuatan, al-quwah, kekuatan yang mendorongnya maksudnya. Jadi siapa sih suaranya yang terbanyak, itu adalah al-quwah, itu adalah saukah. Jadi dalam proses pemilu ini adalah sebenarnya mau musabaqah siapa yang paling punya saukah yang kuat. Ketika suaranya terbanyak, maka dialah yang punya saukah. Jadi waliul amri bisyauka. Nah, cerah itu waliul amri bil musyawarah. Dan ternyata musyawarah itu tetap ya mempertimbangkan siapa yang saukah, yang gitu kan. Ada yang bertanya kenapa enggak waliul amri bil musyawarah? Dan sudah jelas ya, bisaukah itu bagian daripada musyawarah, bukan salah satu konvensi juga, salah satu konvensi. Ingat dalam waktu mengangkat Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu kan sebenarnya berdasarkan pemilu kecil-kecilan waktu al-halwalaki. Nah, tadi ya kelewat. Ini yang paling penting adalah huriyah, karena huriyah ini harus dipahami secara benar-benar, jangan sampai disalahgunakan. Jangan ada huriyah, jangan ada kemerdekaan yang kebablasan. Makanya dirumuskan. Kemerdekaan itu, kemerdekaan dalam hal apa? Di dalam usul fikih itu dirumuskan kemerdekaan dalam 5 hal. 5 hal itu yang disebut dengan al-kulliyatul khamsi. Hifdzul din, terus hifdzul akli, terus hifdzul nafsi, 3 ya, 4 hifdzul mal, 5 hifdzul irdi. Wan nasol, tidak pohon dari. Yang pertama hifdzuddin, kebebasan beragama, lakum dinukum, tidak ada pemaksaan. Bebas mau pilih agama ini, mau tidak ada paksaan. Merdeka lah. Jadi merdeka, tidak boleh ada tekanan dalam menentukan sebuah pilihan. Makanya ini sudah digariskan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kenapa kok ada perang? Berarti kan harus memaksa. Perang itu jangan dimaknai paksaan. Lihat sejarah-sejarah perang di dalam sejarah Islam, itu bukan memaksa orang supaya masuk Islam, bukan. Karena Islam, karena Kanjeng Nabi itu ya, karena kan sifatnya defensif. Mereka yang memulai kan itu. Masa mereka yang memulai rek cicing-cicingan, aduh, saya tebak dulu. Ya jelas harus dilawan. Ini. Nah, kemudian merdeka dalam bebas pilihan dan merdeka dalam hal menjaga akal. Jangan sampai diri sama orang lain. Itu aku. Ya, bukan sebelum api, itu nafsi. Kedua, itu menjaga, tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada makanya diharamkan membunuh. Nafsi ini harus dijaga. Jangankan nyawa orang lain, nyawa dirinya sendiri saja kita hilangkan haram. Karena nyawa itu adalah siapa? Hak Allah, punya Allah. Sarua we ngabunuh nyawa menghilangkan nyawa batur yang menghilangkan nyawa sorangan sarua. Makan nyawa sorangan leuleul dosa oge.
Kemudian hifdzul akli. Nah, menjaga akal, memelihara akal. Jadi akal sehat seperti guru dia. Tapi jadi sehat manehna. Menjaga akal sehat lah kira-kira kalau menjaga istilah akal Rocky Guru. Memang benar lah istilah. Menjaga akal sehat. Akal harus selalu sehat, jangan sampai diganggu dengan hal-hal yang bisa merusak akal. Hifdzul mal, harta, kepemilikan harta juga harus dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum. Hifdzul irdi wan nasl, menjaga kehormatan, harus dilindungi oleh undang-undang. Nah, ketika yang 5 ini, huriyah, kemerdekaan dalam 5 hal ini, itu kan harus ada qawaid, harus ada aturan. Aturannya dari mana? Aturan konvensi yang disepakati oleh bersama. Makanya muncullah undang-undang terkait miras, undang-undang terkait keagamaan, undang-undang terkait harta benda, undang-undang terkait kehormatan, undang-undang terkait hak-hak individu dan lain sebagainya. Dan sekian banyak undang-undang ini adalah merujuk kepada 5 hal. Maka kalau sudah ini dilaksanakan dan sudah berjalan, kenapa harus mencari-cari yang lain? Kenapa mengatakan Anda begitu lantang mengatakan Pancasila tauhid, Presiden tauhid dan lain sebagainya? Itulah prinsip-prinsip apa tadi? Tawasud ya. Prinsip-prinsip tawasud, dan tawasud ini juga dasarnya dari agama-agama juga. Khairun nas khairul umur al-awsat. Nah, itulah kita kembali ke masalah korelasi hubungan Islam dan negara itu ya. Atau dengan kata lain, bahwa hubungan Islam dan negara ini adalah hubungan tawasud atau integratif ya. Dasarnya apa? Dasarnya bisa dengan yang pertama adalah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. 3 ukhuwah ini. Ukhuwah yang pertama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Ini menjadi dasar dalam bernegara, dalam kacamata Islam. Yang kedua hubbul watan minal, dan yang ketiga surat Al-Hujurat ayat 13 yang dibacakan tadi, inna khalaqnakum ya ayyuhalladzina amanu inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ini harus dibacakan dalam acara-acara Islam dan kebangsaan. Ulah dibacakan dengan rekawin. Anu rekawin aya nu salah maca apa? Aya nu rek maca naon teh aya bahasa tapur. Mau datang warahmah nu eta nya. Kalau kan maca ayat ieu apa eta mah cek dina acara PKD atuh eta mah. Dina acara kawin ya. Dasarnya itu ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Hubbul watan minal iman. Nah, hubbul watan minal iman teh hadis naon lain. Ade sanes hadis. Ulah sok bablasan, hadis sanes. Itu adalah semboyan saja, tagline saja, semboyan yang dicetuskan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman. Tetapi substansinya hubbul watan minal iman itu tidak bertentangan dengan agama. Memang teu aya kata sanes hadis, tapi cinta tanah air itu adalah tidak disalahkan oleh agama. Kanjeng Nabi oge ke cinta Mekah, ya, cinta Madinah. Pan eta teh waton. Lamun jalema logika ge, lamun jalema geus resep kana lemurna sorangan berarti jalema abur-aburan we beureun. Rek kumaha tenang hirup beureun. Pan aya jalema teh atuh urang wangun we meuki jeung urang dago segala. Aya urang rongga eta lamun ditanya teh di Jakarta di mana kana? Di dago sana di Bandung. Rongga marongga we harus meumeut kana tempat cinta kana lemur begitu deui. Gunung Halu ditekan ya.
Jadi lamun geus teresap kana lemurna tentungna teh cuek kana lemur enggak lah lemur. Tapi lamun teresap dipelihara lingkungan bersihanana sajabana keamanan dan itu sudah benar betul benar. Ya. Nah, itulah barangkali yang bisa disampaikan. Ulah nepi kalau banting lah penting mah keambil substansinya. Korelasi agama dan negara itu adalah korelasi integratif atau tawasud itu dalam bentuk bahwa nilai-nilai keislaman itu adalah menjadi inspirasi di dalam hidup bernegara. Yang penting tadi ya, yang 4 tadi itu adalah musyawarah, keadilan, musyawarah dan mulia menjadi prinsip dasar ya, yang harus menjadi acuan ya di dalam konteks kebersamaan, dalam konteks kebangsaan, dalam konteks negara. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Lalu ditulis itu teh jadi ilmu. Lalu ditulis, tapi jadi ilmu kan boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musyrikan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazil mawlana wa sallallahu alaihi Ayo, Allah memberi Allah wassalam. Wabina Allahumma salli wa sallim ala wa tasbih warzuqna khairan sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula doa saya pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.